50.000 pemain pernah terjebak di dalam game dalam anime SAO. 80% umat manusia pun juga udah pernah dimusnahin oleh Eren dalam anime Attack on Titan. Cuman kali ini kita bakalan ngomongin soal satu anime yang bakalan nyeritain tentang 70% umat manusia yang dipaksa langsung untuk login dan terjebak di dalam game dalam anime ini. Beberapa orang mungkin udah pernah nganggep kalau SLF, Shangri-La Frontier, adalah anime yang cukup mirip dan bisa dibandingin sama anime SAO. Cuman ternyata ada satu anime di musim ini yang bener-bener udah kayak bagaikan berlian di pinggir jalan. Ceritanya bagus tapi nggak ada orang yang ngeh sama anime kali ini. Padahal nih anime itu tayang di musim ini dan udah gitu anime ini pun juga udah tamat gitu. Tapi ya kasihan banget gitu nggak ada orang yang nge-notice nih anime. Di MNML sendiri sayangnya anime ini cuman punya rating sampai 7,1 aja. Cuman sebagai orang yang udah namatin bener-bener nih anime, 7,1 itu ya kayaknya terlalu jahat lah ya. Kita kasih aja 7,6 mungkin lebih mendingan kali ya kalau buat anime ini. Intinya, ini adalah tipikal anime yang bisa dibilang bagus, cuman yang nggak sebagus itu pula. Dan oke lah, jadi langsung aja, judul animenya adalah Goodnight World. Sebuah anime yang awalnya bakalan nyeritain tentang adanya sebuah guild gede dengan para anggota pemainnya, yang bisa dibilang merupakan pemain paling elit yang ada di dalam game ini. Nama gamenya adalah Planet, semacam game VR MMORPG kayak SAO gitulah. Di dalam anime ini, kita bakalan lebih berfokus dengan MC utamanya, yang mana kalau di dalam gamenya, MC kita ini tuh bakalan lebih dikenal sebagai Akabane Ichi, yang merupakan salah satu anggota dari guild yang bernama Keluarga Akabane. Yang memang walaupun anggota guild di sini tuh cuman ada 4 orang doang, tapi mereka bener-bener udah diakui oleh semua pemain yang ada di dalam game Planet sebagai top pemain elit. Untuk anggotanya sendiri terdiri dari MC kita yang bernama Ichi. Dia berperan sebagai kakak pertama. Lalu ada AAA sebagai adiknya Ichi, sumpah nih orang main game gak niat banget. Lalu Shiro sebagai ayah, dan juga Mei sebagai seorang ibu. Jadi selain mereka dikenal sebagai maniak game, keempat orang ini itu benar-benar sangat menjiwai tentang peranan mereka dalam keluarga Akabane. Walaupun mereka nggak mengenali identitas asli dari masing-masing anggotanya, mereka ini emang beneran niat banget buat ngebikin sebuah keluarga baru di dalam game ini. Hal tersebut pun juga dikarenakan kehidupan real life dari keempat orang ini yang ternyata juga sama-sama memiliki keluarga yang broken home semua. Dan yang paling parah dan juga enggak diketahui oleh masing-masing anggotanya ini adalah ternyata keempat orang ini aslinya merupakan satu keluarga yang sama di kehidupan real life mereka. Bayangin gitu, ada sebuah keluarga yang broken home banget, masing-masing sama sekali nggak ada yang akur sama sekali, lalu mereka pun main game buat melarikan diri dari dunia nyata, dan ternyata ketika mereka udah di dalam game, mereka ketemu lagi sama keluarga mereka ini. Jadi di dalam guild keluarga Akabane ini, itu si bapak jadi bapak lagi, si ibu jadi ibu lagi, si MC kita itu jadi anak pertama lagi di dalam game ini, sementara si bungsu di dalam game ini pun juga aslinya merupakan anak bungsu kalau di kehidupan nyata. Ini tuh nggak masuk akal, terlalu kebetulan, terlalu wadididau gitu. Kayak ya walaupun ini juga anime sih sebenarnya, jadi ya anggap aja masuk akal gitu. Dan ya mulai dari episode 1 sampai 6 ini anime benar-benar punya cerita yang bagus banget. Baru kali ini juga pada akhirnya gue benar-benar bisa suka sama seorang heroin yang namanya Pico. Sebuah nama paling sus yang ada di dalam dunia peranimian, tapi entah kenapa gue suka lah sama si heroin ini. Di episode 1 sampai 6-nya ini kita bisa ngelihat keseruan dari keluarga Akabane yang ada di dalam game. Yang mana selain adanya banyak hal seru yang dilakukan oleh si keluarga Akabane di dalam game ini, interaksi dari keluarga Akabane ini itu bisa dibilang kelihatan asik banget gitu. Yang mana ini beda banget dengan kehidupan nyata mereka yang broken home. Jadi kalau di dalam game itu suasananya kayak seru banget gitu buat diikutin. Sementara kalau di dunia nyata itu suasananya jadi suram dan negatif gitulah. Bahkan bukan cuman keluarga Akabane ini doang gitu yang di kehidupan gamenya itu dipandang tinggi,
sementara di kehidupan real life-nya itu berantakan. Tapi cukup banyak gitu orang-orang yang ada di dalam dunia game, tapi mereka mempunyai kehidupan yang sama-sama suram gitu di kehidupan nyatanya. Dan barulah mulai dari episode 7 sampai 10, itu level dark yang ada di dalam anime ini itu semacam kayak semakin tinggi aja gitu, semakin menggila. Tiba-tiba banyak unsur sadis, kematian, ya parah lah pokoknya. Tapi tenang aja gitu, karena di episode 11 sampai 12, pada akhirnya anime ini pun juga bakalan punya ending yang nggak mengecewakan. Walaupun kayaknya nggak masuk akal, tapi bagi gua ini ending yang cukup bagus lah. Jadi yang awalnya anime tentang game malah berubah jadi anime horor, ceritanya makin dark, apalagi desain dari monsternya ini yang benar-benar nyeremin banget gitu. Untung gua nonton anime ini tuh pas siang-siang. Gua nggak kebayang gitu kalau gua nontonnya anime pas malam. Mungkin gua jadi nggak bakalan berani ke toilet gitu buat kencing. Jadi ya mungkin segini aja dulu dari gua untuk rekomendasi anime kali ini. Kalau kalian suka sama video kali ini, bantu klik tombol like-nya buat supaya algoritma video ini makin keangkat. Dan subscribe juga tentunya, maupun follow, tombol apapun yang ada di bawah, pokoknya klik aja gitu. Buat supaya kedepannya kalian nggak ketinggalan lagi soal video-video menarik mengenai rekomendasi anime maupun info anime terbaru dari channel ini kedepannya. Makasih udah nonton sampai selesai. See you next time, and ciao. Mata nih.